Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Adriansa. Saya dari kelas teori B akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear yang dengan mata kuliah aljabar dan linear. Nah, saya punya soal persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama ada X1 ditambah X2 dan ditambah 2X3 sama dengan 8. Yang kedua ada min X1 dikurang 2X2 dan 3X3 sama dengan 1. Dan yang ketiga ada 3X1 dikurang 7X2 dan ditambah 4X3 sama dengan 10. Cara penyelesaiannya gimana? Mungkin di SMA kemarin banyak dengan cara dieliminasi. Namun saya akan menjelaskan dengan cara berbeda, yaitu dengan cara Gauss-Jordan dan matriks. Nah, teorema ini jika dimasukkan ke dalam matriks yang berbentuk ordo 3 kali 4 0, kita mulai dari baris 1 kolom 1 sampai baris 1 kolom 4 ya. Urutannya begini. Berarti 1 0 0 yang ke baris 1 kolom 4-nya itu jumlah dari persamaan tersebut. Nah, yang keduanya juga sama, berarti 0 1 0 yang terakhirnya jumlahnya. Dan yang ketiga itu adalah 001 dan sama yang terakhir jumlahnya. Nah, dimulai dari pertama, masukkan ke dalam matriks tersebut, matriks di dalam buku ini. Langsung kita. Nah, setelah dimasukkan, dapatlah berbentuk seperti ini. Lalu di baris kedua itu supaya menjadi 0 dan baris 3 menjadi 0 itu harus kita uraikan, namanya diselesaikan supaya menjadi 0. Caranya gimana? Yang baris 2 itu kita harus menjumlahkan antara baris 2 ditambah baris 1 supaya 0. Dan yang baris 3 itu adalah di baris 3 dikurang 3 kali baris 1. Nah, hasilnya jadi seperti ini nih. Dan berlaku untuk sampingnya, teman-teman, tentunya. Didapatlah hasilnya seperti hasil tersebut. Lalu setelah didapat hasil tersebut, kan baris 2-nya sudah dapat. Baris 1 sama baris 2, baris 3 kolom 1-nya sudah dapat. Sekarang kita baris 2. Hasilnya kan yang tadi itu jadi seperti ini. Nah, langsung kita akan membuat 0 dan 1. Membuat 1 dan 0 terlebih dahulu, teman-teman. Nah, caranya gimana? Yang di baris 2 semuanya dikalikan min 1. Jadi baris 2 dikali min 1. Tapi tidak berlaku untuk yang di baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, dan baris 3 kolom 1 yang sebelumnya. Nggak berlaku. Yang berlaku itu selanjutnya. Dapatlah hasil seperti ini. Lalu setelah mendapat hasil tersebut, lalu kita harus yang baris 2 kolom 1 dan baris 3 kolom baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 harus dibuatkan menjadi 0. Yang baris satunya kita kalikan, kita selesaikan dengan cara B1 dikurang B2. Nah, dan yang ketiga adalah B3 ditambah 10 B2. Nah, setelah itu kita dapat jumlahnya kayak seperti ini kan. Kita jumlahkan, lalu dapatlah yang baris 1 dan baris 2 itu sudah beres. Sudah hampir membentuk diagonal tentunya. Nah, yang ketiga langsung kita selesaikan. Terlebih dahulu. Tapi diselesaikan dengan cara yang tadi. Kita baris 3 kolom 3-nya itu kita dibuat dulu menjadi 1. Nah, setelah dibuat menjadi 1 dengan cara B3 dikali 1 per 52. Nah, udah kan kali 1 per 52. Udah kayak gitu, dijumlahin. Berlaku buat baris selanjutnya di kolom terakhir. Nah, dapat nih udah 1. Satunya udah berbentuk diagonal, namun kan yang sisanya masih ada yang 0. Belum ada yang 0, sorry. Nah, yang di baris 3 kolom 3 dan baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 kita selesaikan dengan cara B3 dikurang 2B dikurang 7B3. Nah, yang baris 2-nya itu kita selesaikan dengan cara B2 dikurang 5B2. Selesai kan? Hasilnya menjadi yang diharapkan. Baris 1 kolom 1-nya itu 1, baris 2 kolom 1-nya itu 0, baris 3 kolom 1-nya itu 0, dan baris 2 kolom 1-nya itu 0, baris 2 kolom
2-nya itu 1, baris 3 kolom 2-nya itu 0, dan baris 3 kolom 1-nya itu 0, baris 3 kolom baris 2 kolom 3-nya 0, dan baris 3 kolom 3-nya 1, dan baris keempat itu adalah hasilnya. Baris 3 dan kolom terakhir itu adalah hasilnya. Lalu didapatlah X1-nya itu 3, dan X1-nya itu 2, dan X3-nya itu 2. Nah, langsung kita bahas nomor 2, dan kita tuh disuruh buktikan antara persamaan dengan matriks yang diberikan oleh dosen saya pribadi. Nah, kita punya matriks A yang berbentuk 2 kali 2, yaitu bentuknya dengan 3, 2, min 1, dan 3. Dan matriks B-nya itu 4, 0, 1, 5. Dan yang C-nya itu 0, min 1, 4, sama 6. Dan persamaan A-nya itu adalah A ditambah dalam kurung B plus C, sama dengan A tambah B, dalam kurung A tambah B, kurung tutup, lalu C. Nah, saya suruh membuktikan bahwa itu tuh adalah sama. Itu adalah dengan cara asosiatif. Nah, dengan cara pertama yaitu kita ikutin cara yang pertama, matriks A itu ditambah dalam kurung B tambah C. Berarti kita jumlahin dulu yang di dalam kurung ya. Nah, setelah dijumlahkan yang dalam kurung, lalu terdapatlah hasilnya tuh seperti ini. Samakan dengan yang sebelahnya, yang A tambah B, dalam kurung A tambah B, terus di luar kurungnya itu ditambah C. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan cara seperti ini. Dan terakhir bisa kita lihat sesama adalah antara di ruas ke-1 itu hasilnya 7, 1, 4, 14, dan hasil di ruas keduanya itu 7, 1, 4, 14. Maka itu bisa dibilang terbukti sama. Nah, yang kedua ada soal A ditambah B dalam kurung A ditambah B, kurung tutup ditambah C. Dan yang kedua itu adalah AC ditambah BC, dengan catatan A dan B-nya itu huruf kecil, yang dalam artian itu adalah konstanta. Nah, kita lihat nih langsung ya, yang kalau A tambah B kan tuh tadi udah dikasih tahu kalau A-nya itu min 3 dan B-nya itu 2. Masukkan dulu dalam kurung, langsung dikali C. Nah, itu ruas pertama. Nah, yang kedua sama. Yang ruasnya itu yang A dikali matriks C dan B dikali matriks C. Dengan cara penulisan, min 3 dikali matriks 0, 1, 4, 6 dengan matriks ordo 2 kali 2, dan yang ketiga yang ditambah B-nya itu kan 2, matriks C itu sama yang tadi 0, min 1, 4, 6. Lalu kita jumlahkan dengan hasil ruas yang pertama itu min 1 dikali matriks 0, min 1, 4, 6, ordonya 2 kali 2, dan yang ketiga dan ruas sebelahnya itu adalah 0, 3, min 12, dan 18. Ditambah matriks 0, min 2, 8, dan 12. Nah, kita jumlahin nih antara ruas kiri dengan ruas kanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.